Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mau mempresentasikan mengenai laporan yang sudah kita buat kemarin, yaitu yang berjudul perancangan website resep makanan. Eh, dan juga saya mengucapkan baik terima kasih kepada Pak Nizan, yaitu selaku dosen dari mata kuliah PTI Praktikum itu sendiri. Oke, mungkin sebelum masuk ke materi presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Kami dari kelompok 2 kelas IF1 Cipagi, yang dalam kelompok itu sendiri ada dengan saya sendiri yaitu Muhammad Ihsan Nabawi, dan juga ada Febri Diasmana, dan juga ada Feni Deborah Siregar. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja masuk ke materi presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu resep makanan dan juga apa itu website dan juga apa itu mobile website. Oke, untuk resep makanan merupakan sarana penuntun yang berisi proses persiapan bahan, cara pembuatan serta penyajian makanan atau minuman agar menghasilkan cita rasa yang lezat, nikmat, dan menarik. Dan untuk resep makanan itu sendiri dapat diakses setiap saat, sangat dibutuhkan karena padatnya aktivitas penduduk, sehingga membuat dan mempermudah seseorang dalam mencari resep yang diperlukan. Oke, terus yang kedua, apa itu, ada website. Apa itu website? Website merupakan suatu layanan atau sistem yang berkaitan dengan dokumen, digunakan sebagai media untuk menampilkan teks, gambar, multimedia, dan lainnya pada jaringan internet yang dapat diakses oleh user pada perangkatnya. Oke, yang ketiga, mobile website. Apa itu mobile website? Mobile website merupakan aplikasi akses internet menggunakan peralatan yang bersifat mobile dan berbasis browser. Untuk penggunaan mobile website itu terus meningkat pesat dalam hal pengembangan aplikasi. Dengan memanfaatkan teknologi mobile dalam membuat aplikasi pencarian resep makanan berbasis mobile website dan memudahkan pengguna dalam menyusun menu. Oke, untuk langkah pertama yaitu analisis data, yang dalamnya terdapat spesifikasi software dan hardware yang kami gunakan, dan juga ada spesifikasi bahasa pemrograman yang kami gunakan. Oke, yang pertama untuk spesifikasi software yang kami gunakan itu yang pertama ada Visual Studio Code, terus yang kedua ada Figma, terus yang ketiga ada XAMPP. Untuk yang kedua spesifikasi hardware yang kami gunakan itu yang pertama ada prosesor Intel Core i5 generasi 12 dengan grafik NVIDIA GeForce RTX 3050. Terus yang kedua ada sistem operasi yaitu Windows 11 Home 64 bit. Terus yang ketiga ada memori atau RAM. Itu kami menggunakan RAM yang berkapasitas 8 GB. Oke, selanjutnya ada spesifikasi bahasa pemrograman. Untuk bahasa pemrograman itu sendiri kami menggunakan PHP. Terus yang kedua ada HTML. Dan terus yang ketiga ada CSS. Terus yang keempat kami juga menggunakan JavaScript. Oke, lanjut ke desain input website. Dan desain output website itu akan dijelaskan oleh Febri Diasmana. Oke, kepada Febri saya persilakan. Baik, terima kasih. Pada bagian desain input website terdapat desain login dan sign up. Pada desain ini, pengguna dapat masuk dengan menggunakan Facebook, Google, Apple, atau email untuk menggunakan riset masakan itu sendiri. Selanjutnya, untuk desain output website terdapat beranda. Nah, pada beranda ini juga terdapat inputan eh, mempermudah pengguna dalam mencari masakan apa yang akan dimasak hari ini. Selanjutnya, desain artikel. Pada desain artikel ini, eh, kami merekomendasikan masakan kepada pengguna agar lebih mempermudah pengguna yang ingin memasak. Selanjutnya, desain artikel. Pada bagian ini, ketika pengguna mengklik baca selengkapnya, maka akan menampilkan langkah-langkah serta bahan yang digunakan dalam memasak masakan tersebut.
Selanjutnya untuk langkah perancangan sistem, saya kembalikan lagi kepada moderator. Kepada moderator, saya persilakan. Oke, terima kasih Febri yang sudah mau membantu menjelaskan mengenai desain input dan output website. Terus selanjutnya ada langkah kedua yaitu perencanaan sistem yang di dalamnya terdapat 4 poin penting. Yang pertama ada use case dan flowchart yang nanti akan dijelaskan oleh Feni. Terus ada data flow diagram dan IRD sistem website yang nanti akan dibantu jelaskan oleh Febri. Oke, langsung aja kepada Feni, saya persilakan. Terima kasih. Use case sistem website, use case adalah mempresentasikan interaksi yang terjadi antara user dengan proses atau sistem yang dibuat dalam aplikasi mencari resep masakan. User dibagi 3 item. Yang pertama, melihat daftar resep makanan. Yang kedua, mencari resep berdasarkan bahan yang dimiliki. Dan yang ketiga, memberi komentar pada resep. Selanjutnya, flowchart sistem website. Mulai dari menginput alternatif dan beberapa kriteria. Terus yang di bawahnya membobot 6 kriteria. Di bawahnya lagi normalisasi nilai kriteria. Dan di bawahnya menghitung nilai bobot kriteria dengan nilai normalisasi. Terus di bawahnya lagi proses memperankingkan alternatif. Dan di sampingnya adalah decision alternatif dan kriteria sampai selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Febri. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk data flow diagram sistem website, sini terdapat user. User dapat menginputkan komentar resep masakan. Dan juga user dapat melihat output dari list resep masakan itu sendiri. Pada bagian yang kedua, admin. Admin dapat merubah username, password, resep masakan, dan komentar. Admin juga dapat melihat list dari resep masakan tersebut. Selanjutnya, untuk sistem ERD sistem website yang pertama itu admin. Admin terdapat ID admin, nama, email, dan password. Admin dapat mengelola resep masakan. Resep masakan itu sendiri terdapat ID resep, detail resep, nama resep, dan gambar resep. Selanjutnya, resep masakan mempunyai kolom komentar. Nah, yang di kolom komentar terdapat isi, tanggal, ID resep, ID komentar, nama, email, dan telepon. Nah, di resep masakan itu sendiri juga memiliki modul. Di dalam modul terdapat ID modul, ID resep, nilai, dan kriteria. Selanjutnya, modul itu sendiri memiliki kriteria. Di dalam kriteria terdapat ID kriteria, nama, bobot, dan is ignore. Selanjutnya, untuk saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Feni dan Febri. Eh, Mungkin itu aja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih ya mohon maaf jika ada salah kata atau salah-salah kalimat. Saya tutup. Saya ucapkan terima kasih juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Siang. Ya.